Lantas, apakah kalian adalah sosok yang selalu curiga terhadap orang lain? Atau justru kalian tidak pernah mempercayai pasangan kalian jika sedang tidak bersama? Nah, jika kalian merasakan hal ini, kemungkinan besar kalian mengalami trust issue atau krisis kepercayaan. Hal ini mungkin bagi sebagian orang menjadi hal yang biasa. Padahal, jika dibiarkan, krisis kepercayaan ini akan mengganggu kesehatan mental kalian. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang krisis kepercayaan atau trust issue, lebih dulu kita akan membahas tentang kepercayaan. Menurut Salma, mengutip dari penelitian psikologi yang dilakukan oleh Erikson, Rotler, dan Reichman, trust atau rasa percaya merupakan dasar yang esensial dalam perkembangan terhadap hubungan personal dalam bentuk apapun. Selain itu, perkembangan rasa percaya juga merupakan komponen yang penting dalam penyesuaian diri dan kepribadian yang sehat, atau disebut juga dengan healthy personality. Masalah rasa percaya ini terbentuk tidak begitu saja. Apa yang kita alami sejak kecil sangat berpengaruh terhadap rasa percaya kita terhadap orang lain. Erikson dalam penelitiannya menyebutkan rasa percaya yang tertanam pada diri kita terbentuk secara optimal di usia 0 sampai 18 bulan. Di usia tersebut, rasa percaya yang kita miliki terbentuk berdasarkan pola asuh yang kita terima. Nah, trust atau lebih dikenal dengan istilah basic trust dapat tercapai apabila bayi mendapatkan kehangatan atau pengasuhan dari pengasuhnya. Sebaliknya, apabila bayi kurang kehangatan atau diabaikan, maka ia akan mengembangkan basic mistrust. Bayi yang berhasil mencapai basic trust akan mengembangkan pola kelekatan yang aman atau secure attachment, yang mana pola tersebut akan ia terus bawa hingga dewasa. Pola kelekatan atau attachment style itu sendiri adalah cara spesifik yang dimiliki individu ketika menjalin relasi dengan orang lain. Pola kelekatan atau attachment dan trust merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Semakin tinggi level kepercayaan yang dimiliki oleh individu, semakin aman pula pola kelekatannya atau semakin secure attachment-nya. Nah, menurut Ainsworth atau Bowlby, attachment style dibentuk dan dikembangkan pada masa awal kanak-kanak berdasar pada hubungan yang dimiliki individu dengan pengasuhnya. Jadi, memang attachment style kita hari ini merupakan cermin dari dinamika yang kita miliki dengan orang tua atau pengasuh kita saat balita dan anak-anak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, munculnya krisis kepercayaan dapat disebabkan oleh pola asuh yang kurang hangat atau cenderung diabaikan. Namun, krisis kepercayaan ini dapat terus berkembang seiring dengan pengalaman yang kita dapatkan selama tumbuh dewasa. Dalam perjalanan kehidupan, apa yang kita lihat, alami maupun pelajari juga mempengaruhi rasa percaya kita hari ini, atau lebih dikenal dengan social learning theory. Nah, ketidaksetiaan mampu membawa kembali semua luka-luka yang ada dari masa kecil. Ketidakjujuran atau pengkhianatan terhadap rasa percaya dapat memberikan dampak yang lebih merusak dibandingkan dengan perselingkuhan itu sendiri pada suatu hubungan. Rasa percaya atau trust dapat juga dihancurkan melalui ketidakpedulian, kritik yang tidak konstruktif, penghinaan, dan perilaku penolakan yang dilakukan oleh pasangan, baik itu secara terang-terangan maupun terselubung. Selain itu, ketidakpercayaan, keraguan, dan kecurigaan secara kuat dipengaruhi oleh suara dalam diri kita. Proses berpikir yang destruktif merupakan bagian dari sistem pertahanan yang terbangun dari masa kecil. Hal tersebut terdiri atas dialog internal yang bertentangan dengan minat kita dan sinis terhadap orang lain. Nah, jika kita melihat kembali ke masa kini, krisis kepercayaan menjadi isu yang memang cukup banyak dialami oleh kita. Taraf krisis kepercayaan juga akan berbeda pada setiap orang, sehingga dampak yang dihasilkan pun akan berbeda pula.
Misalnya ada yang jadi sulit berkomitmen, menjadi seorang people pleaser, hingga rela melakukan apa saja demi menjaga kepercayaan yang telah diberikan tidak diabaikan oleh orang lain. Jadi apabila hal ini semakin meningkat, eskalasinya bisa jadi berdampak pula pada kesehatan mental. Beberapa gangguan yang dapat mengganggu itu seperti menimbulkan stres pada diri kita, terus mengganggu peran dan fungsi sehari-hari, berpotensi juga menimbulkan kerugian baik bagi diri dan juga orang lain. Nah, sahabat kontras, merasakan krisis kepercayaan itu tentu sangat tidak nyaman, bukan? Kita akan selalu dibayang-bayangi dengan rasa cemas yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis kepercayaan atau trust issue. Yang pertama, jujur dalam hal apapun. Sampaikan saja apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasa demikian. Nah, dengan berusaha selalu jujur menyampaikan pendapat, tentu kita berharap orang lain juga dapat berperilaku sama, sehingga rasa percaya itu dapat terbangun secara perlahan. Kemudian yang kedua, memiliki pendirian yang kuat. Memiliki pendirian yang kuat atau berintegritas menjadi salah satu cara lainnya untuk mengatasi masalah krisis kepercayaan ini. Dengan memegang teguh apa yang kita percaya dan selalu konsisten, rasa percaya itu perlahan akan terbangun dan menghilangkan krisis kepercayaan. Kemudian yang ketiga yaitu mencoba memahami diri sendiri dan orang lain. Pahami diri sendiri menjadi cara selanjutnya untuk menangani masalah krisis kepercayaan. Dengan memahami diri sendiri, kita akan mengetahui apa yang kita rasakan dan interaksi komunikasi yang kita butuhkan. Bukan hanya diri sendiri, pahami juga orang-orang di sekitar kita. Dengan saling memahami, rasa percaya perlahan akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian yang keempat yaitu jaga komunikasi sebaik mungkin. Maka dari itu, agar kepercayaan tetap terjaga, bangun komunikasi yang baik dan intens dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan berasumsi, tapi komunikasikan jika dirasa ada masalah yang mengganjal di dalam hati. Itulah penjelasan singkat mengenai krisis kepercayaan. Semoga sahabat kontras di sini yang sedang mengalami di sini bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di Kontras Part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.